teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizal. Di pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Pertama, demokrasi Indonesia. Yang pertama, makna dan prinsip demokrasi. Kemudian arti dan makna demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, pelaksanaan demokrasi. Dua itu pendidikan demokrasi. Yang pertama adalah makna dan prinsip-prinsip demokrasi. Arti dan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan untuk dan dari rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini dengan makna kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia mencakup yang pertama, kebebasan berpendapat. Warga memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa takut akan represi atau hukuman, sejauh tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Yang kedua, hak memilih dan dipilih. Warga memiliki untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam pemilihan umum untuk menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi dan menghormati hak asasi manusia di setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Yang kelima, keadilan sosial. Pemerintahan bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata bagi semua warga, termasuk dalam hal distribusi sumber daya dan kesempatan. Yang keenam, pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Pemerintahan harus beroperasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat yang tercermin dalam proses pembuatan kebijakan yang transparan dan partisipatif. Yang berikut adalah prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan. Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kebijakan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran, rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. 3. Prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah tercapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Keempat, prinsip perwakilan. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir dalam prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamankan kepada para wakil rakyat. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. Yang berikut adalah pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi, yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya UUD 1945, periode pertama 1945 sampai 1949.
lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat UDRIS pada tahun 1949 dan UUDS 1950. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. Berikut karakteristik utama pada era demokrasi terpimpin yaitu: yang pertama, sistem kepartaian kacau. Yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, membuat peranan lembaga legislatif dan sistem politik nasional menjadi lemah. Yang ketiga, hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Empat, kebebasan persamaan berkurang. Yang kelima, kelima, beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Yang keenam, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dari tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila lahir karena berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke reformasi. Berikut pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi. Yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Kedua, partai politik lebih mandiri. Tiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang keempat, konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Yang berikut adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbul balik, memberikan gambaran kepada siswa supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat. Sebagai bentuk aplikasi ini, nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga, pendidikan non formal yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi lebih, sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Oke teman-teman, ini saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini. Terima kasih.